Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Saimatul Marhamah, nomor absen 26 dari kelas 12 PTKP 1. Saya akan mempresentasikan mengenai rencana usaha Koko Bandler atau pisang coklat meleleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Saimatul Marhamah dari kelas 12 PTKP 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rencana usaha yang akan kami jalankan, yaitu Koko Bandler atau pisang coklat meleleh. Sebelumnya ada beberapa latar belakang yang akan kami jelaskan mengapa kami mengambil produk ini untuk bisa kami jalankan. Pisang coklat merupakan makanan kecil atau cemilan yang dikuasai oleh banyak orang. Manfaat pisang sudah terkenal sejak dahulu. Buah yang kaya manfaat ini selain mudah didapat, banyak dikreasikan makanan ataupun cemilan yang lezat. Contohnya yaitu Koko Bandler atau pisang coklat meler adalah salah satu bentuk olahannya. Selain pisang meler adalah olahan makanan yang inovasi, usaha ini juga sangat menarik minat pembeli. Karena makanan ini mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang ekonomis ataupun terjangkau, sehingga dapat menjadikan usaha ini dapat cepat berkembang dan menyebar secara luas. Selain latar belakang, ada visi dan misi usaha dari produk yang akan kami jalankan. Visi usaha yang pertama adalah memperoleh keuntungan dengan yang masuk akal. Yang kedua, menjadi salah satu usaha kuliner tersukses di Indonesia. Yang ketiga, menjadi produsen piscok di Indonesia. Selain visi, di situ pasti ada misi. Misi yang pertama adalah memiliki banyak karyawan yang handal dan kreatif serta inovatif, dengan bahan baku yang berkualitas, memiliki beragam rasa, memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik konsumen, dan menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat pembeli. Selain visi dan misi usaha, kami juga akan memberikan beberapa penjelasan mengenai tujuan dari usaha yang akan kami jalankan. Tujuan dari pengembangan proposal usaha piscok ini adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada pencinta makanan bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga melestarikan budaya khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Selain visi dan misi dari usaha, jenis usaha dan produk yang kami jalankan ini adalah usaha di bidang kuliner. Kami menggunakan nama usaha ini yaitu Koko Bandler atau pisang coklat meler. Kata tersebut kami ambil dari kata koko yang diartikan sebagai coklat, sedangkan ban atau banana diartikan sebagai pisang, serta ler kami artikan sebagai meler. Untuk kepemilikan dan lokasi usaha sendiri, dengan pemilik usaha sendiri, saya Novita Saimatul Marhamah, dan bagian produksi dan pemasaran saya sendiri dan dibantu dengan rekan saya bernama Anjani Rahma Putri. Untuk lokasi usaha, kami tempatkan di Jalan Rinjani sebelah lapangan GOR SMP 6 Cilacap dengan Instagram Koko Bandler strip 26 dengan WhatsApp 085733550389 dan Facebook Koko Bandler Ler Meler. Untuk aspek pasar dan pemasaran ada 4 macam. Yang pertama adalah produk. Pisang coklat merupakan produk olahan pisang asli yang diolah dengan bahan yang berkualitas dengan berbagai inovasi rasa dan topping yang beragam. Selain itu, pembuatan piscok ini merupakan produk yang tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua ada pledge. Untuk mendistribusikan produk piscok ini yang kami lakukan secara langsung kepada konsumen,
Menempatkan untuk ditargetkan adalah di Jalan Rinjani sebelah lapangan GOR SMP 6 Cilacap. Sebagai produk promosi, kami menggunakan dua strategi untuk mengenalkan produk kami kepada konsumen, yaitu dengan strategi offline dan strategi online, bisa melalui dengan akun Instagram ataupun Facebook. Yang keempat ada price. Untuk pemasaran produk Piscok ini, kami menggunakan cara penerapan harga per boxnya dengan harga Rp18.000 berisi 6 buah. Selain itu, ada analisis peluang usaha yang harus kami perhatikan. Yang pertama ada strike, yaitu kekuatan. Harganya yang ekonomis ataupun terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Buah pisang yang lezat banyak diminati oleh semua orang, dengan rasa yang berkualitas dan dapat dibawa sebagai bekal untuk bepergian. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dalam peluang usaha. Makanan ini tidak bisa dinikmati lebih dari waktu 1 hari. Lebih enak jika dimakan setelah ditiriskan dari penggorengan masih dalam keadaan hangat. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang dalam usaha. Buah pisang yang sudah dikenal banyak manfaatnya dengan kualitas rasa yang enak dan praktis, pasti dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga ekonomis ataupun terjangkau, dan lebih tepatnya budaya masyarakat yang sangat konsumtif. Yang keempat ada threatness atau ancaman dalam peluang usaha. Semakin banyaknya keinginan orang untuk berwirausaha, kemungkinan akan semakin banyaknya pesaing usaha. Harga bahan baku yang sewaktu waktu pun bisa berubah. Selain analisis peluang usaha, kami juga mempersiapkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, pisang. Kami menggunakan pisang sebagai bahan utama, yaitu pisang awak, dengan harga satuan Rp25.000 per satu tundunnya, dengan jumlah 25.000. Serta bahan-bahan lainnya ada meses coklat, bubuk coklat, minyak goreng, bubble gum dengan rasa green tea, stroberi, coklat, dan anggur. Ada keju, kulit lumpia yang menjadi bahan utama untuk pembungkusnya, coklat badang Elmer atau rasa stroberi, serta kacang tanah. Masing-masing bahan yang kami gunakan memiliki harga satuan yang berbeda-beda per satuannya dan jumlah yang berbeda-beda. Total biaya bahan yang kami keluarkan sebesar Rp209.000. Selain bahan yang digunakan, ada juga alat yang harus dipersiapkan. Kami mempersiapkan beberapa alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada kompor. Kompor dengan harga satuan Rp300.000 per satu buahnya. Jumlah Rp300.000 dengan umur ekonomis atau jangka waktunya selama 6 tahun. Alat-alat yang lain digunakan ada gerobak dan etalase, bau kertas, wajan, serok dan spatula, pisau, tatakan atau wadah, tempat atau wadah, parutan keju, kresek, serta gas. Masing-masing alat yang kami gunakan memiliki jumlah dan harga satuan persatuannya yang berbeda-beda, serta umur ekonomis atau jangka waktunya yang berbeda-beda per tahun, per bulan, atau per harinya. Total biaya alat yang kami keluarkan sebesar Rp557.063,63. Selain bahan dan alat yang kami sediakan, ada biaya operasional dan biaya produksi. Biaya operasional yang kami keluarkan, yang pertama ada biaya bensin sebesar Rp3.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp35.000, biaya sewa tempat Rp30.000, dengan total biaya bahan sebesar Rp68.000. Ada biaya produksi yang kami keluarkan. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp209.000 dengan biaya alat Rp23.557,63, serta biaya operasional lainnya sebesar Rp68.000, dengan total biaya produksi sebesar Rp300.557,63. Untuk perhitungan laba dan rugi, ada harga pokok penjualan atau average total cost dengan rumus biaya produksi per jumlah produksi per harinya.
sama dengan Rp300.557,63 dibagi 175 sebagai jumlah produksi perharinya. Jadi, harga pokok penjualan yang kami keluarkan sebesar Rp1.717,47 dibulatkan menjadi Rp1.800. Yang selanjutnya untuk harga jual dengan rumus harga pokok penjualan di plus untung. Harga pokok penjualannya adalah Rp1.800 dan di plus sebagai untungnya adalah Rp1.200 dengan hasil Rp3.000. Untuk perhitungan keuntungan, pendapatan diperoleh dari harga jual dikali jumlah produksi perharinya, yaitu dengan harga jual Rp3.000 dikali 175 perharinya sama dengan Rp525.000. Untuk keuntungan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya produksi, yaitu Rp525.000 dikurangi Rp300.000, Rp557,63 dengan hasil Rp224.442,37. Jadi, keuntungan penjualan Koko Bandler adalah sebesar Rp224.442,37 dan dibulatkan menjadi Rp230.000. Jadi, itu sekian yang dapat saya simpulkan bahwa ide-ide kreatif dapat kita kembangkan dalam berbagai, salah satunya dengan berwirausaha. Berwirausaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Berwirausaha tidak harus dengan modal yang besar. Apabila kita mau berusaha, tentu akan ada jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Percaya pada setiap usaha yang tidak pernah mengkhianati hasil merupakan kunci suatu keberhasilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.